Pastinya ASI itu, sangat mengoptimalkan perkembangan bayi, karena tidak ada kandungan susu manapun yang sesuai dengan, ASI kita. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Citra di podcast kesayangan kita, Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Sekarang hari ini topik dari Polkesma Talk akan membahas topik yang sangat menarik sekali. Mungkin akan sangat relate dengan ibu-ibu muda maupun ibu-ibu yang menyusui atau calon ibu mungkin ya. Karena hari ini kita akan bahas topik tentang tips sukses menyusui hingga usia anak 2 tahun dengan narasumber kita seorang konselor ASI dari Rumah Sakit Hermina. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, khususnya bayi berusia 0 sampai 6 bulan, yang fungsinya tidak dapat tergantikan oleh makanan dan minuman apapun. Pemberian ASI merupakan pemenuhan hak bagi setiap ibu dan anak. Bukan rahasia lagi bahwa anak yang mendapatkan ASI dan pola asuh yang tepat akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak mudah sakit. Selain itu, pemberian ASI mampu mempererat ikatan emosional antara ibu dan anak, sehingga diharapkan akan menjadi anak dengan ketahanan pribadi yang mampu mandiri. Nah, untuk membahas topik ini, bersama kita sudah hadir narasumber Dr. Yuni Faustin. Halo dokter, selamat sore, apa kabarnya hari ini? Hai Mbak Citra, kabar baik sekali dan semangat sekali nih. Banyak ya dokter, sudah meluangkan waktu walaupun dengan Zoom aja ya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa, dengan senang hati walaupun, via Zoom atau apapun, kita bisa ketemu nih di podcast-nya Polkesma. Oke, terima kasih dokter. Oke dokter, sebelum kita ngobrol-ngobrol seru di podcast pada hari ini, mungkin nih sahabat Polkesma nih ingin tahu juga nih dok, dokter ini kesibukannya selain sebagai konselor ASI itu apalagi dok kesibukannya dokter? Kesibukan saya sekarang saya itu, bekerja di manajemennya rumah sakit ya. Tadi sudah tersebut rumah sakitnya. Ya. Jadi Senin sampai Jumat itu setahun terakhir ini saya bekerja di manajerial. Cuman ternyata saya tidak bisa lepas dari pasien-pasien. Saya selalu merindukan pasien. Jadi saya luluh dengan, DM-DM pasien yang bilang, "Dok, dokter nanti nggak praktek lagi." Terus, saya kontrolnya gimana? "Dok, ASI aku belum keluar, aku harus kemana?" Jadi ternyata DM-DM seperti itu yang membuat, oke, Sabtu Minggu saya akan tetap berpraktek. Oke, waktu di manajemen juga tetap sebagai konselor ASI tetap jalan juga ya dok ya? Jalan. Jadi Senin sampai Jumat, manajerial, Mhm. selesai office hour kalau ada yang konsul ya, akan saya terima juga karena bagaimanapun masalah soal ASI atau ketidaknyamanan, saat menyusui, itu kan sesuatu yang tidak bisa ditunda ya. Betul. Dan seharusnya pengalaman ASI memberikan ASI itu adalah pengalaman yang sangat berharga, menyenangkan, dan tidak bisa diulang. Oke, nah itu ya, itu sebagai positive vibe-nya dari dokter Yuni nih ya, membangun gimana psikologi ibu ketika menyusui gitu ya dok ya. Oke, mungkin sebelum lebih jauh dari situ ya dok ya, mungkin awal-awal dulu nih dok. Sebenarnya apa sih fungsi dari ASI eksklusif itu dokter? Fungsi dari ASI eksklusif itu, fungsi ASI eksklusif itu tadi udah disebutin banyak banget sama Mbak Citra di awal ya. ASI eksklusif itu, kayak gini, misalnya ya, yang harus kita tanamkan sebelum kita tahu fungsi dari ASI adalah Tuhan memberikan kita buah hati, permata hati di tengah, kebahagiaan itu pasti juga sudah menyediakan makanannya gitu ya. Seperti anak kucing. Anak kucing itu nggak pernah memikirkan, nanti anak saya lahir kasih makan apa ya? Atau anak sapi, merek apa ya yang bagus buat anak saya nanti saat mereka lahir. Begitu juga dengan anak manusia. Begitu rupa Tuhan menciptakan kita, dan Dia menyediakan makanannya yaitu ASI tadi, air susu ibu. Iya. Fungsinya sendiri adalah pastinya ASI itu, sangat mengoptimalkan perkembangan bayi. Karena tidak ada kandungan susu manapun yang sesuai dengan, ASI kita. Jadi kalau ngomong soal ASI, kandungannya itu sangat menyesuaikan dari, kondisi si bayi.
seperti itu. Jadi kalau mau Iya, Dok, ya. iya sangat sesuai, baik dari proporsi lemak, Iya. proteinnya, mineralnya, Iya. nah karbohidratnya itu sangat sesuai. Jadi kalau mams tanya nih, kandungan ASI saya jam segini nih, jam berapa nih, misalnya jam 3 gitu ya. Iya, iya. Jam 3 sama kandungan ASI mams nanti di jam 6, jam 9 itu bisa berbeda loh. Kandungan ASI mams hari ini sama besok itu berbeda. Iya, iya. Misalkan besok anaknya mams itu habis imunisasi ya, pasti kan kadang beberapa imunisasi itu bikin agak-agak demam dikit Iya, gitu, agak atau misalnya besok amit-amit nih mams agak agak sumeng atau agak pilek gitu, kandungan ASI yang ada itu akan berbeda. Jadi saat anak itu terpapar satu virus atau bakteri, nah antibodi dalam ASI itu akan meningkat tajam. Jadi entah bagaimana caranya diciptakan Tuhan, ASI itu sangat mengetahui, keadaan si bayi gitu. Jadi kalau bayi itu kedinginan, maka mungkin kadar lemak dari ASI itu akan meningkat supaya badan si bayi hangat, seperti itu. Ya itu luar biasanya ASI ya, Dok, ya. Betul, jadi, sangat, mendukung tumbuh kembangnya si buah hati kita. Kemudian tadi juga, Mbak Citra kalau saya nggak salah dengar, sempat membahas soal sistem kekebalan tubuh, Iya. ya. Iya. Kalau, ngomong sama konselor laktasi pasti akan mendukung ASI 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 ASI, mungkin mempertimbangkan susu formula tertentu, karena itu keadaan khusus gitu ya. Iya. Nah, tapi itu kita mempertimbangkan kalau bisa pilihan kesekian, seperti itu, ya. Karena apa? Tidak ada satu susu pun selain air susu ibu yang mengandung, antibodi. Iya. Seperti itu. Seperti ASI. Jadi, kalau apalagi ya kita pernah mengalami yang namanya waktu itu Covid ya, Iya. selama 2 tahun gitu. Iya. Nah, ada nggak vaksin atau apa buat bayi? Kan belum ada ya. Iya. Nah, tapi antibodi itu keluar ketika di zaman itu ibu yang pernah terkena Covid memberikan ASI, Iya, padahal belum gitu. bisa. Vaksin belum tenar. Ya, betul, betul. Dan itulah keajaiban dari Tuhan menciptakan ASI itu ya, dokter ya. Betul, jadi Kebutuhan bayi itu ya, Dok, ya. bener banget. Jadi fungsi ASI eksklusif tadi juga untuk, sistem kekebalan tubuh anak. Itu kenapa anak dengan ASI, biasanya jarang sakit. Jadi mungkin sakit tetap mungkin, Ya. tapi tidak sesering, Iya. anak-anak yang tidak diberikan ASI. Kemudian fungsi ASI sendiri lagi, buat bayi yaitu untuk meminimalisir alergi, ya. Mungkin nggak bayi ASI itu terkena alergi, mungkin saja dari makanan yang ibu makan, seperti itu ya. Anak bayi saya nggak dikasih sufor dong, tapi kok gejala yang dia timbulkan seperti bayi yang alergi, susu formula gitu. Maka akan ditanyakan kembali, kebiasaan makan ibu seperti apa? Jangan-jangan ibunya yang, sering banget minum, susu-susu, penambah ya menyusui, katanya, bisa membantu sebagai ASI booster dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus kita perhatikan, ya. Itu bisa keluar di ASI kita, seperti itu. Nah, pada beberapa bayi, dia itu, laktosa intolerance, ya. Jadi dia agak, nggak bersahabat sama laktosa yang ada di dalam susu formula, dan itu bisa memicu, si anak tersebut alergi. Maka pada bayi yang memang hanya menggunakan ASI, resiko alergi itu sangat turun, seperti itu, gitu. Karena, alergi pada bayi, nah ini informasi tambahan juga nih, alergi pada bayi itu tidak melulu kita bicara soal merah dan gatal, ya kan? Mams itu kebanyakan kalau ngomong alergi itu gatal, Dok. Kalau kita ngomong alergi itu, merah, Dok, ya. Tapi kalau kita ngomong, alergi pada bayi, itu bisa menimbulkan gejala seperti, bayi itu menjadi lebih rewel, ya. Dia menangis tersebut tanpa kita ketahui sebabnya apa, jangan-jangan itu sedang terjadi kolik. Atau yang bisa kita perhatikan lagi adalah, kok anak saya seperti pilek ya, Dok? Kok anak saya seperti batuk ya, Dok? Kok anak saya kalau nafas itu ada
Krek gitu ya? grok, betul. Ya, itu belum tentu si bayi terkena, virus influenza misalnya, atau, memang betul batuk misalnya. Jangan-jangan batuk yang dia timbulkan atau grok-grok yang dia timbulkan adalah gejala dari alergi tertentu, seperti itu. Ya, kemudian, membantu, berat badan fungsinya lagi itu membantu berat badan si bayi itu menjadi ideal ya. Kalau ngomong berat badan ideal, Sufor itu terlihat seperti, wah naiknya itu bagus banget loh Dok, montok banget loh, Iya. ya. Tapi, montoknya si bayi itu karena kandungan gula, sedangkan montok anak, ASI ya, itu sesuai banget, proteinnya cukup, lemaknya tuh cukup, karbohidratnya cukup, Iya. untuk, pertumbuhan dan perkembangan otot dan jaringan dia itu sesuai. Jadi tidak hanya gula yang kita berikan, Iya. Tapi kan seperti masih itu. sering juga di masyarakat itu kalau anak kecil gendut, cabe gitu kan lucu, lucu anak yang gendut kan gitu, tapi masalah begitu kan soalnya Dok ya? Iya, tapi jangan salah, anak ASI tidak kalah gembul, Betul. gitu. Gembul itu Ya, beda ya Dok ya, gembul ASI sama gembul Sulfur itu memang berbeda betul. ya. Dulu juga saya Iya, anak ASI, anak saya itu memang memang beda, apa ya, gembul itu emang beda ya Dok ya, dengan iya. gembulnya Sulfur gitu ya? Walaupun, anak ASI tidak seberapa gembul ya, kadang kan ada yang bilang, "Eh, anak kamu kurang gembul tuh, ya Iya. kayaknya kurang itu gizinya, ASI kamu kayaknya nggak ada isinya, Itu sering banget begitu kan Dok? Sufor aja," gitu kan. Iya. Nah, kita harus perhatikan genetik dari orang tuanya, jangan-jangan orang tuanya memang kecil-kecil, terus kita mengharapkan anak kita besar, gendut, dan jangan salah, angka obesitas itu mulai meningkat. Jadi, ada penelitian yang menunjukkan angka obesitas nanti di kemudian hari itu pada anak-anak yang menggunakan Sufor itu jauh lebih tinggi dan beresiko mengidap, penyakit-penyakit yang, bukan infeksi ya, seperti gula darah, obesitas, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, eee, dan kalau kita lihat, "Oh anak saya kok nggak gembul banget." Nah, anak sehat atau tidak hanya dilihat dari gembulnya nih, Mams. Iya. Tapi Mams itu kalau kita dulu lahiran di, puskesmas misalnya ya, atau di bidan, kita itu punya namanya buku pink. Iya, betul. Ya, buku pink itu dari pemerintah itu. Nah, di dalam buku pink itu ada namanya KMS, ya, Kartu Menuju Sehat, yang buat anak bayi perempuan dan laki-laki itu dibedakan, warnanya biru dan pink. Nah, itu kenapa Mams harus, menimbang dengan rutin, anak-anaknya Mams, bayi-bayi Mams tuh ditimbang secara rutin, kenapa? Walaupun anak Mams itu nggak gembul, tapi kalau kenaikan berat badannya itu mencapai, kenaikan minimal dan grafiknya itu naik terus ya, jadi nanti ada cara bacanya lagi tuh sebenarnya. Kalau tapi dilihat dari grafik itu baik, maka pertumbuhannya itu bisa dikatakan baik, asal grafiknya tidak menurun. Kalau menurun nanti kita perhatikan lagi, apa saja sih sebenarnya penyebabnya, seperti itu. Jadi Nah, jadi kalau ngomong fungsi ASI itu sebenarnya banyak banget, itu baru tuh buat bayinya, iya, belum lagi ke itu baru buat bayinya. mamanya gitu ya, fungsi ASI Betul, juga. kalau buat mamanya, ASI itu bisa mengurangi resiko kanker payudara. Nah, jadi, ternyata, mmm, pada ibu-ibu yang mau menyusui anaknya, ya, tidak ada halangan, itu sangat menurunkan angka, resiko kanker payudara. Betul, gitu. Lebih Jadi kan lumayan banget ya. betul betul sekali Dokter, lebih hemat juga ya Dok ya kalau mama ini ekonomis ya Dok? Oh iya, betul. Kalau dari sisi ekonomi itu sangat murah. Kita boleh hitung-hitungan, dengan harga Sufor saat ini. Dan hasilnya itu semahal apapun Sufor, Iya. itu, tidak ada yang hasilnya, maksudnya kandungannya itu lebih baik daripada ASI. Tapi kembali lagi, kita pertimbangkan, banyak kondisi. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang nanti dokter spesialis anaknya itu menyarankan, "Oh kita gunakan Sufor aja untuk kondisi tertentu," dan kondisi itu sangat jarang, seperti itu ya. Jadi,
sebenarnya Sufor itu bisa diberikan dengan resep dokter anak. Tidak nih. Gitu ya, nggak beli sendiri gitu ya, Dok? Betul, betul, betul. Ya, Selain itu, masih awalnya udah seru banget nih pembahasan kita nih. ya soalnya yang dokter Yuninya itu nggak bisa dipancing dikit bawaannya mau ngomong terus. Betul. Ya bagus dong, Dok. Cewek kan begitu ya Mbak ya. Cewek itu harus mengeluarkan 20.000 kata. Terus fungsi lainnya lagi nih, fungsi lainnya lagi buat para moms itu mengurangi resiko perdarahan. Jadi waktu kita melahirkan ya, dengan cara apapun gitu ya, Ya. baik itu melahirkan normal, baik itu melahirkan sesar, itu ada namanya perdarahan yang keluar ya. Sesar itu badan kita dibuka loh ya, resiko perdarahan tinggi. Waktu kita melahirkan normal itu ada satu titik saat darahnya itu ngucur banyak banget. Nah, itu resiko anemia kan juga tinggi ya. Nah, ada yang namanya inisiasi menyusui dini Iya, saya pernah dengar ya. langsung aja. Inisiasi menyusui dini betul saat anak keluar dan dinilai bugar ya. Ini syaratnya itu adalah anaknya bugar gitu dan oksigennya bagus, merah anaknya. Itu dinilai oleh dokter anaknya. Kemudian akan langsung dikasih ke pelukan ibunya tanpa ada sehelai kain pun yang menghalangi. Ya. Nah, itu kita sebut dengan inisiasi menyusui dini. Dan nanti itu si anak akan mulai mencari. Jadi kita nggak sodorin puting kita, enggak. Nanti dia akan mulai mencari-cari, memberikan kenyamanan karena dia tetap mendengar irama musik yang selama ini dia dengar. Kemudian dia datang ke dunia ini untuk for the first time kan ya, dia datang, dia panik, ini apa, kenapa suhunya dingin, tidak seperti di dalam perut mama. Iya. Dia menjadi tenang ketika ada di kulit mama, mendengarkan degup jantung mama yang selama ini dia dengar. Kemudian dia akan mencari puting. Nah, rangsangan pada puting mama itu memicu kontraksi dari rahim. Kontraksi dari rahim itu akan menekan perdarahan yang ada. Jadi tidak akan sebanyak waktu pertama kali lahir itu berarti dokter ya? Betul, Bisa betul. kurangi perdarahannya gitu ya dokter ya? Bisa dikurangi. Apalagi nanti pas masa nifas itu kan darah tetap keluar banyak ya. Betul. Dan rahim itu kan belum kembali ke ukuran semula, butuh waktu. Betul. Nah, cara kita membantu rahim itu kembali ke ukuran semula itu dengan menyusui. Karena tadi efek dari rangsangan pada puting Ya. itu akan memicu kontraksi dari rahim. Dan fungsi dari ASI yang lainnya adalah membangun bonding. Iya. Antara orang tua dengan anak itu jelas. Dan kemudian ada lagi penelitian yang menarik buat saya. Itu terbukti, itu nilainya signifikan. Kalau anak-anak yang diberikan ASI memiliki kemampuan sosial itu lebih baik. Memiliki kepercayaan diri jauh lebih baik pada saat dia remaja. Karena Iya, Dok. selama kita menyusui, kita mendekap anak itu. Iya. Dari kecil dia tahu ada tempat aman, ada tempat nyaman, ada seseorang yang menerima dia sebegitu rupa, bahkan memberikan dia kenyamanan. Saya merinding. Jadi dia tahu. Begitu Dok. Kok saya merinding? Jadi iya. Kenapa saya tuh sangat semangat ngomongin ASI? Karena ASI itu sebegitu hebatnya dampaknya, dan ASI itu adalah sesuatu yang menurut saya wow banget loh Tuhan menciptakan ASI itu gitu. Yang berupa ya Dok ya sesuai dengan kebutuhannya tanpa perlu disetting apa-apa tiba-tiba keluar sesuai yang dibutuhkan sama bayi gitu ya Dok. Iya. Kalau kita ngomongin uang tadi ya, selain Sufor itu mahal, Moms pernah mikir nggak? Uang dari botol, Iya. uang dari sabun untuk mencuci botol. Apalagi anak pertama biasanya sabunnya tuh premium dong. Belum untuk sterilize-nya. Nah, Mesinnya berapa iya. gitu. Ya kan? Terus apalagi air panas, resiko dari luka bakar.
Nangislah tuh anak malam-malam kan, mamanya ngantuk-ngantuk lah tuang air panas. Antara anak atau mamanya itu yang kesirap. Iya, Itu hal-hal yang kadang tuh kita nggak kepikir, tapi itu kos gitu. Sedangkan kalau ASI tinggal templokin aja Mam, suhunya itu udah pas, Iya, betul. nggak usah dianget-angetin lagi. Sudah sesuai dengan ini ya, Dok, ya, kebutuhannya si bayi ya. Banget, Iya, ini juga gitu. kalau misalnya kita lagi traveling gitu kan, Dok, ya, traveling gitu. Kalau misalnya, tidak ASI gitu ya, repot bawa susu, serbuk, Betul, repot banget ya. Kalau kita udah ASI kemana-mana tinggal tinggal bawa. templokin aja Mams. Dan kalau menggunakan, tadi ya ngomong jalan-jalan ya, nggak usah jalan-jalan deh. Kadang di rumah aja kita suka lupa cuci tangan. Iya, Kalau ngomong cuci tangan nih, emang Mams cuci tangan 7 langkah nih yang kayak diajarin di rumah sakit nih. nangis bayinya, Dok, ya. Biasanya cuma di bawah air mengalir, templok-templok di baju lagi nih, kalau bajunya bersih. Karena itu, bayi-bayi yang menggunakan DOT, resiko diare itu tinggi. Dan diare pada bayi itu sangat cepat menyebabkan dehidrasi. Itu hati-hati. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah itu, apa namanya, itu sudah banyak sekali kita membahas tentang, fungsi ASI, tapi mungkin, ada beberapa dari sahabat saya Bukesma ini mungkin yang masih, new mom gitu ya, masih ibu-ibu baru gitu ya, Dok, ya. Kira-kira kalau misalnya nanti masih mungkin lagi hamil sekarang atau mungkin persiapan hamil atau mungkin masih remaja putri gitu ya, seandainya nanti nih akan menyusui gitu, Dok, apa aja sih, Dok, persiapannya yang harus disiapkan oleh si mama terutama ketika nanti dia akan menyusui? Apa sih, Dok, persiapan yang perlu disiapkan oleh para mama-mama ini, Dok? Nah, ini juga pertanyaan yang sering nih, ditanyakan, "Saya harus ngapain Dok supaya ASI saya keluar?" Gitu kan. Ada yang bilang, "Oh, Dok, puting saya mendelek ke dalam, nanti anak saya gimana nyusuinnya?" Katanya saya pelintir-pelintir ya, Dok, gitu ya. Terus harus saya lap-lap ya, Dok, harus saya pijit-pijit ya, Dok. Persiapan untuk menyusui memang, eee, kita lakukan mulai dari dari kehamilan ya. Iya, iya. Nah, kalau kita ngomong soal ASI, ada orang yang baru 4 bulan kolostrum keluar, Iya, iya, saya pernah dengar. ada yang enggak, Iya, ya enggak sama sekali keluar, netes pun enggak, puting mendelek ke dalam, Dok, iya, gitu ya. iya. Nah, persiapan untuk menyusui itu dimulai dari tadi kehamilan, tapi payudara Mam saat saat mulai ada janin, ya, beberapa bulan kemudian dia akan mulai mempersiapkan untuk kelahiran bayi ini. Itu tadi yang saya bilang, Tuhan itu udah mempersiapkan sedemikian rupa supaya ketika bayi kita lahir itu sudah ada makanannya, seperti itu. Tapi payudara Mam nggak usah diapa-apain, putingnya mendelek, nggak masalah, seperti itu ya. Jadi nggak usah dilap-lap, nggak usah dipelintir-pelintir, katanya dipelintir-pelintir Dok. Ingat, tadi kita sudah membahas, rangsangan pada puting itu bisa memicu kontraksi. Jadi hati-hati memelintir puting pada saat kehamilan, itu memicu kontraksi. Kalau sudah waktunya kita untuk launching ya, sudah waktunya bayi itu kita launching ke bumi ini ya, itu nggak masalah. Kita memang mengharapkan datangnya kontraksi itu, tapi kalau misalkan tidak, kalau belum maksudnya, hati-hati, itu bisa menjadi kelahiran prematur, kontraksi prematur, betul. Puting ini tidak usah dilap-lap pakai air anget atau apapun, nggak usah, ya. Semakin sering Mams, mengelap dengan air lah, alkohol lah, resiko dari puting ini kering justru lebih tinggi. Karena apa? Puting kita ini kan ini ya, ada daerah yang kecoklatan ini ya, Iya. itu mengeluarkan minyak loh. Jadi dia memang mengeluarkan minyak supaya lembut. Iya, iya. Kebayang nggak tuh minyak dilap terus, dilap lagi, kering, Iya, iya, betul. kering seperti itu ya. Jadi, persiapan yang lain yang harus, dilakukan adalah
kalau dari sisi payudara nggak usah, nggak ada apa-apa. Yang penting Mams mandi sehari 2 kali, kita menjaga kebersihan. Iya. Persiapkan gunakan bra yang memang untuk menyusui, tidak terlalu kencang karena nanti memicu mastitis, gitu ya. Cari bra yang nyaman nanti untuk menyusui, gunakan baju yang nyaman, yang bersih, sehingga tidak berjamur nanti payudaranya, ya. Nah, supaya ASI-nya banyak gimana? Ya, Mams makan makanan, kita Indonesia bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Iya. Gizi sehat dan seimbang, ya. Itu Mams gampang banget tinggal googling aja ya sekarang kan ya, hari-hari handphone dong, nggak bisa dipungkiri. Termasuk Dokter Yuni tiap hari pegang handphone gitu. Jadi kita tinggal buka, kita googling ya, makanan gizi sehat dan seimbang. Itu langsung keluar tumpeng makanannya. Sayur berwarna-warni ya, sumber protein nabati, hewani semua disebutkan, bahkan berapa gelas air, olahraganya apa, itu semua sudah ada di tumpeng itu. Iya, betul. Nah, itu yang Mams harus persiapkan gitu ya. Jadi nanti ASI-nya itu bergizi nggak bergizi kalau misalnya Mams pun amit-amit ya, kalau ibu hamil dan kurang gizi, ASI itu akan tetap bergizi gitu. Tapi dia akan makan dari badannya Mams makin kurus, makin kecil. Di satu sisi sudah tidak di satu titik nanti nggak ada lagi yang bisa diambil dari badan Mams. Nah, di saat itu baru kita meragukan dari kualitas si ASI. Tapi ASI itu akan selalu bergizi gitu. Jadi kalau mau menjaga gizi ASI, makanlah makanan yang dengan gizi sehat dan seimbang seperti itu. Dan tadi saya juga sempat ngomong soal pengalaman mengasihi itu seharusnya pengalaman yang menyenangkan, tidak menyakitkan. Iya, betul. Tapi pada kenyataannya, namanya juga mami-mami baru, mama-mama baru, termasuk saya dulu, saya juga nggak ngerti. Itu yang memicu saya menjadi konselor laktasi. Saya nggak tahu gimana cara memposisikan. Saya nggak tahu bagaimana cara menggendong bayi. Pada akhirnya pengalaman menyusui menjadi pengalaman yang mengerikan. Rasanya puting mau copot, luka kayak mau putus sampai berdarah. Jadi yang harus dipersiapkan untuk menyusui adalah memang di umur kehamilan 28 minggu itu kita sudah bisa menemui konselor laktasi. Selain kita bagaimanapun kita akan lebih siap mental kita kalau kita tahu tentang ASI itu apa sih gitu ya. Yang saya mau kasih itu apa, barangnya itu apa gitu. Kenapa saya harus memilih ASI gitu. Dari mentalnya, terus nanti akan diajarkan posisi-posisinya. Pelekatan itu ya dokter ya? Betul, pelekatannya, posisinya itu akan kita persiapkan supaya nanti saat melahirkan itu kita sudah siap. Karena walaupun udah hatam nih ya, teori mah gampang. Nanti begitu lihat anaknya di tangan nih, duh kok dia anak bergeraknya beda nih sama teorinya. Nah, bayangkan kalau misalkan kita juga tidak ada teorinya. Nah, itu yang bikin kadang orang lebih cepat menyerah gitu. Nah, persiapannya itu bukan hanya untuk maminya yang datang ke konselor laktasi. Kalau bisa neneknya datang, bapaknya datang, semua yang ada di satu rumah itu datang. Iya dokter ya. Betul, supaya kita punya satu suara nih. Karena ada satu suara yang berbeda aja, itu bikin si mami stres. Satu kalimat negatif aja itu akan menurunkan produksi ASI. Langsung propol moodnya langsung ya dokter ya. Iya, jadi kalau ditanya, Ya, kadang-kadang jadi kalau ditanya di rumah sakit nih misalnya, kadang-kadang saya juga mungkin ini oknum ya dokter ya, mungkin oknum ya. Kadang-kadang tuh malah ada tenaga medis gitu yang bilang, udah bu kasih support aja, ibu nggak bisa nyusuin deh kayaknya tuh nggak keluar ASI deh kayaknya gitu tuh. Masih ada tenaga medis yang bilang begitu gitu dokter. Itu kadang menyedihkan juga ya, padahal harusnya tuh dia mensupport seorang ibu baru untuk menyusui, tapi malah dijatuhkan mentalnya gitu. Masih ada nggak sih zaman sekarang yang kayak gitu dok? Karena terus masih itu ya kali ya, atau gimana sih itu konsepnya? Kenapa malah
tidak mendukung ibu baru untuk, "Ayo masih bisa," padahal katanya, ASI sedikit karena masih butuhnya sedikit bayi itu kan gitu ya dokter ya? Betul betul betul, suka banget ya sama Mbak Citra ini. Betul. Jadi kalau misalkan ada, oknum yang kayaknya ASI ibu nggak keluar deh. Nah, itulah kenapa kita harus mempersiapkan ilmu ASI kita itu dari sebelum, kita melahirkan gitu kan. Karena, supaya kadang tuh ada suara-suara sumbang, kalau kita sudah yakin, Iya. kita bisa meluruskan gitu. Jadi, kita lebih yakin daripada orang itu gitu. Iya. Tapi kalau kita pengetahuannya itu masih agak-agak kurang, setengah-setengah, itu gampang banget terpengaruh seperti itu. Tapi benar banget tadi yang Mbak Citra bilang. Tadi kan saya bilang ya, ada ibu-ibu yang umur 4 bulan kehamilan, itu sudah mulai keluar kolostrum atau, ASI pertama yang warnanya itu seperti kekuningan, kuning keemasan. Orang yang nggak tahu kira itu ASI basi, padahal itu vitaminnya paling banyak gitu ya. Nah, ada juga yang nggak keluar, bahkan sampai hari ketiga itu nggak keluar ASInya. Tapi percaya deh Mams, hari ketiga itu pasti keluar. Pasti keluar. Asal Dari anak dirangsang dari dokter ya? betul, dari anak itu lahir keluar ke bumi ini, dekap langsung anak itu. Sesering mungkin tempel anak itu ke payudara kita, gitu. Tidak ada bayi yang langsung pintar menyusu, nggak ada. Dia baru datang ke bumi ini. Mams baru pertama kali ketemu sama dia. Kalau orang pacaran, itu baru pertemuan pertama dulu ya, gitu. PDKT dulu ya? PDKT dulu, nggak ada yang langsung hap gitu. Saya langsung bingung kalau ada bayi yang langsung hap. Dia kayaknya udah dapet les di dalam perut mungkin, atau mamanya rajin ke konselor laktasi dan dia dengar, Iya, iya bisa jadi ya. gitu. Jadi kalau anak Mams itu gelisah, perlekatannya tidak baik, itu wajar. Mams apalagi kalau Mams, anak pertama, Mams adalah ibu baru, dia juga ibu baru. Jadi ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah, jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya. Mams itu adalah mami terhebat, bunda terhebat, ibu terhebat dan terbaik untuk anak mami. Yang kalian harus lakukan adalah, kalian baru pertama kali ketemu, belum ada setahun hubungan kalian, jadi berkenalanlah, belajarlah, dan, lambung bayi itu ya, itu hanya sebesar kelereng waktu dia baru lahir. Jadi kebayang nggak, yang sebesar kelereng itu cuman berapa cc sih? Dikasih sulfur yang katanya 30 cc waktu baru lahir tuh, kalau di kalengnya ditulisnya tuh Dok, 1 sendok dikasih air 30 cc. Kok dokter ini tahu ya? Soalnya dokter ini sering baca kardusnya sulfur. Jadi abis itu maminya akan bilang, "Kok anak saya gumuh ya Dok ya?" Ya gimana nggak gumuh Mam, gede kelereng diisinya 30 cc gitu ya. Jadi memang, pada, bayi baru lahir itu belum tentu ASI langsung keluar, tapi tempelkan terus karena mulut bayi adalah magnet ASI. Kalau tanya ASI booster terbaik adalah mulut si bayi itu, gitu. Tempelkan lebih sering dan pasti keluar, gitu. Terus kalau nggak keluar juga gimana Dok? Anak saya itu nanti dehidrasi dong, ya. Nah itu sering juga Ingat kan dokter ya? apa? Sering juga yang begitu kan, nanti takutnya Iya. gitu. Anak saya nangis terus Dok, ya. Ingat, tanda dehidrasi kita lihat dari ubun-ubun. Nah, ini aku punya bayi nih. Coba disayang anaknya, bukan ditekan ya. Karena di bagian tengah sini ada bagian yang nyoy-nyoy. Ya. Ya, ubun-ubun. Ya. Ya. Disayang begini, bukan ditekan, itu akan bulat. Kalau anak dehidrasi, dia akan cekung ke dalam. Nah, saat saya sayang begini akan merasa cekungannya. Pada bayi yang menangis sangat keras, cekungan ini mungkin ada tapi tidak menetap. Ya, kalau dia menetap, curiga, jangan-jangan bayi ini dehidrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bayi kita umur berapa? 24 jam pertama kencing 1 kali. 24 jam kedua sehari dia kencing 2 kali.
umur 3 hari kencing 3 kali, umur 4 hari 4 kali, sampai umur 6 kali itu dia akan kencing sehari minimal 6 kali. Kalau kurang dari itu, kita curiga bayi kita dehidrasi. Seperti itu. Iya. Ya. Jangan langsung memvonis pas takutnya dehidrasi ya, padahal belum ada tanda Iya, dehidrasinya, Dok. iya, betul, gitu. Jadi harus kita lihat dulu nih. Kalau misalnya memang pas kehamilan udah keluar kolostrumnya, mami tampung menggunakan suntikan yang kecil tuh, itu dijual di apotik ya, jarumnya dibuang, tarik kolostrumnya, walaupun cuma 1 cc, enggak sampai 1 cc, kadang cuma setetes, cuma 0, sekian cc, tampung aja Mams. Kemudian suntikan itu simpan di dalam kulkas. Nanti saat anak itu lahir, sedikit dihangatkan, dimasukkan ke mulutnya. Gitu. Jadi Mams takut apa? Nggak ada ASI, nggak mungkin. Gitu ya. Luar. Tuhan memberikan kita anak dan dia pasti sudah memikirkan untuk makanannya. Ya betul sekali, Dokter. Wah, ini sebenarnya seru banget ini pembicaraan kita ya, kan ini pasti banyak sekali dialami oleh ibu-ibu muda sebenarnya ya. Dukungan seperti ini yang dibutuhkan oleh ibu-ibu muda sebenarnya, bahwa pasti bisa menyusui. Jangan takut dulu, jangan panik dulu, kan sebenarnya begitu soalnya, Dokter. Tapi ini sayang sekali kita terbatas waktu nih, Dok, podcast kita ya. Tapi mungkin sebelum kita akhiri podcastnya, Dok, ya mungkin ada sedikit closing dari Dokter Yuni untuk para mama muda mungkin, atau lagi sedang hamil, persiapkan kelahiran sebentar lagi, mungkin Dokter, silakan Dokter Yuni. Aduh, sorry banget nih, saya kepanjangan ya jawabnya, jadi udah habis waktunya. Ini seru banget emang, Dok. Topik yang sangat menarik sekali emang nih, Dokter. Closing statement buat para ibu di Indonesia ya. Di Indonesia yang akan segera memiliki buah hati atau sekarang sedang ada buah hati di dekapannya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya. Sebagaimana Tuhan sudah mempercayakan anak itu di tangan Anda, dan dia juga yang akan mempersiapkan baik makanannya, gizinya ya. Kita suka dengar kan, Tuhan itu pasti mempersiapkan masa depan yang baik buat anak-anak kita. Dan itu doa kita. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan tidak memberikan makanan untuk anak-anak kita. Seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah, karena mengasihi, memberikan ASI adalah pengalaman yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, dan tidak akan pernah terulang, dan Mams nggak akan pernah menyesal memberikan yang terbaik untuk anak-anak Mams. Kalau ada kendala, jangan langsung putus asa, segera carilah pertolongan ke ahlinya, seperti itu. Ada konselor laktasi, ada spesialis anak dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Dan kalau kamu adalah Mams Indonesia ya, nggak usah kita maju perang lah untuk Indonesia, atau nggak usah kita jadi angkatan apa untuk membela Indonesia. Kamu sayang Indonesia, kamu jaga generasi Indonesia dengan memberikan yang terbaik. ASI yang kamu berikan hari ini akan menciptakan generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang untuk membangun Indonesia kita, dan kita juga ikut berperang menekan angka stunting Indonesia. Dokter Yuni luar biasa banget loh ini podcastnya. Saya sebagai mantan mengasihi dulu ya, saya udah 7 tahun sama anak saya, Dokter. Jadi berasa banget nih flashback dulu masih mengasihi itu kayak gimana. Ketika menyusui itu menatap mata anak kita, pandangan berdua itu benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gak bisa diulang. Kayak emang priceless banget gitu rasanya, Dok, ya kalian. Banget. Oke, sahabat Podcastma. Padahal sebenarnya mesti seru banget ya, tapi ya karena memang mungkin nanti bisa di lain waktu, mungkin Dokter kita bikin part 2 ya. Kalau rame part 2 begitu orang-orang pada bilang sekarang ya, mungkin nanti kita bikin next part lagi ya seperti ini ya. Oke, Dokter Podcastma, dengan berakhirnya closing statement dari Dokter Yuni tadi, berakhir pula podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel podcast kesayangan kita, Podcastma Talk, dengan selalu menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan di share ke semua friend yang kamu.
Saya Citra pamit undur diri. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Podcast Matok, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih.